Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua dimanapun Anda. Jumpa kembali bersama kami di Update Sejarah. Baik, jadi teman-teman semua, jumpa kembali. Ini merupakan kesempatan yang terbaik. Kami kembali lagi menyapa teman-teman semua tentunya. Dalam kesempatan ini, kita ingin menghadirkan kembali perbincangan-perbincangan yang menarik. Dan tentu itu argumentasi-argumentasi yang akan kami sampaikan di sini adalah berbasis pada data-data yang ada, dan itu bisa dapat dipertanggungjawabkan dan tentu secara akademis gitu ya. Jadi kami tidak mau ingin juga menawarkan kepada Anda atau men-showkan kepada Anda semua opini-opini liar gitu. Nah, kami tidak sebagaimana kelompok yang akan nantinya hari ini kami bahas gitu teman-teman semua. Namun sebelumnya, Ustadz, gimana kabar Ustadz? Sehat ya? Alhamdulillah. Ini cukup sibuk kita Ustadz ya. Iya. Kayak anggota DPR. Oh, sibuk kampanye. Ya, jadi Ustadz nggak sibuk kampanye, tapi lagi sibuk meneliti soal masalah perbincangan kita hari ini. Oh, ini luar biasa ini. Jadi teman-teman semua, sebelum kita mau ingin taping video ini, itu kami sudah melakukan analisis ya, berdasarkan pernyataan terakhir dari Panji Gumilang. Ini sosok yang paling sangat kontroversi nih teman-teman semua. Dia yang menggunakan mazhab Bung Karno. Mohon maaf dalam bahasa saya untuk ya main aman gitu. Nah, jadi teman-teman semua, sebelum kami melakukan taping ini, kami sudah menonton panjang lebar pernyataan Panji Gumilang yang nge-podcast bersama dengan Andi Noya ya, atau Kikendi gitu. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan hari ini kita mau ingin bahas lagi, walaupun sebelumnya kami sudah kupas tuntas ya, perkara soal masalah Al-Zaitun, yang dimana akan kami tampilkan linknya di atas sini. Nah, namun hari ini kembali lagi tentang Al-Zaitun, tetapi beda konteksnya. Kita bongkar tentang bagaimana kesesatan daripada cara berpikir Panji Gumilang. Jadi teman-teman semua, ini bersama dengan kami kembali, saya dan Al-Ustadz guru kita, Ustadz Taufik. Nah, jadi ini Ustadz pertama kali menjual soal masalah perbincangan ini, kita mau ingin bongkar soal masalah Al-Zaitun ini. Mohon maaf sekali lagi tentang Al-Zaitun dan Panji Gumilang ya. Panji Gumilang. Ini saya mau ingin mengajukan pertanyaan sederhana kepada Ustadz yang mungkin barangkali Ustadz bisa memberikan pernyataan gitu. Apa pendapat Ustadz tentang Al-Zaitun dan Panji Gumilang ini? Oke. Saya sependapat dengan para peneliti yang sudah melakukan penelitian tentunya. Satu yang bisa kita ambil, yang mungkin nanti kita akan detailkan lagi. Jelas Al-Zaitun tidak mungkin terlepas dari NII, itu satu. Itu juga bagian dari kesimpulan dari MUI dan juga ormas Islam tentunya. Yang kedua, Al-Zaitun tidak akan terlepas dengan Panji Gumilang, dan Panji Gumilang jelas adalah ODGJ dari NII. Saya yakin NII sendiri pun memurtadkan Panji Gumilang. Jadi Panji Gumilang ini sebenarnya buah simalakama. Ya, ini serius loh Ustaz. Kok ya ini serius bisa sebutkan ODGJ. Saya lebih serius dari Rocky Gerung kan? Iya. Jelas dia problemnya ada sekarang dilematis. Dari golongan NII dia dimurtadkan, dan selain NII juga dikafirkan atau juga disesatkan gitu. Makanya dia berdiri dengan madhabnya sendiri, madhab Al-Zaitun. Atau saya katakan dia bahasa Bung Karno tadi adalah main aman. Ya, madhab Bung Karno ini sudah puluhan tahun baru kedengaran madhab fikih Bung Karno gitu. Walaupun dengan tidak ada kata fikihnya ya. Tapi kan yang disorot ada fikih gitu. Betul. Makanya orang nggak mungkin punya interpretasi lain kecuali adalah fikih, karena yang sedang disorot adalah fikih. Keluar ucapan madhab Bung Karno, berarti bukan pemikiran politik tentang Bung Karno, bukan. Berarti yang dimaksud adalah madhab fikih Bung Karno. Jelas itu adalah sesuatu yang menurut orang ODGJ saja nggak mau tuh. ODGJ nggak mau ngomong begitu. Berarti lebih ODGJ. Baik,
kita tahan, Ustaz. Ya. Kita tahan. Tapi sudah assalamualaikum belum? Jadi lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi sebagaimana tadi teman-teman semua, sebelum memulai taping ini kami sudah melakukan analisis pernyataan Panji Gumilang dengan Sang Andi Noya ya. Tuh. Dan di sini sudah ada beberapa yang kami list gitu. Dan di sini tentunya akan kita tanyakan tentang bagaimana pernyataan-pernyataan Panji Gumilang yang sampai sejauh ini bahkan ya melalui media secara langsung, bahkan pernyataan ini tuh tidak berubah gitu Ustaz, masih tetap sama dan dipertahankan gitu. Inilah yang kemudian semakin lebih tambah menguatkan kita tentang keyakinan kita bahwa Al-Zaitun ini sudah disesatkan dengan gaya fikirnya Panji Gumilang yang sesat ini gitu. Nah, ini ada banyak dan yang paling terakhir adalah tentang MUI, tapi saya ingin memulai tentang MUI karena ini menarik nih Ustaz. Ini kata Panji Gumilang berdasarkan video tadi, ini kita seolah-olah mereaksi soal masalah videonya ya, video perbincangan dia dengan Andi Noya gitu. Nah, tetapi ini pernyataan Panji Gumilang tentang MUI menurutnya adalah MUI menyesatkan Al-Zaitun. Memangnya MUI punya neraka sampai bisa menyesatkan atau memberikan stigma sesat. Lalu bila MUI membenarkan, memangnya MUI punya surga gitu. Nah, ini seolah-olah pernyataan Panji Gumilang yang seolah-olah menyudutkan dan menyudutkan dan mengambil satu kesimpulan bahwa MUI ini adalah satu lembaga yang tidak patut untuk dipercayai dalam konteks ini. Padahal kan mayoritas masyarakat Islam Indonesia ini kan sudah mempercayai MUI secara totalitas gitu, karena memang indikatornya jelas ya bahwa MUI ini tidak hanya saja dipenuhi oleh orang-orang yang sebagaimana beliau ini, dan enggak ada MUI, enggak ada orang-orang seperti dia ya gitu. Betul. MUI ini adalah orang-orang yang punya kapasitas semua gitu, orang-orang yang kompeten di bidangnya. Nah, Ustaz, menyelesaikan masalah pernyataan ini sebagaimana? Iya. Sebenarnya bagusnya sih sebenarnya tidak usah diberikan catatan sih ya. Tapi dikarenakan ini sudah masuk di dunia sosmed atau di dunia digital yang dan tersebar, setiap orang bisa dengar dan setiap orang bisa lihat, makanya harus ada tanggapan. Betul. Intinya seorang Panji Gumilang itu membuat stigma bahwa MUI itu abal-abal sebenarnya. Bahasa LSM itu kan adalah pengganti dari kata abal-abal. Apa bedanya lembaga swadaya masyarakat yang biasa-biasa dengan MUI? Sama-sama itu adalah lembaga biasa, lembaga abal-abal lah katakanlah. Ini Ustaz, soal masalah yang dulu, karena kita juga punya soal masalah pernyataan dia yang tentang LSM. Betul. Jadi pernyataan dia yang bahwa emang MUI memberikan stigma menyesatkan gitu ya untuk Al-Zaitun, emangnya MUI itu punya surga gitu. Atau jika menyesatkan, emang MUI itu punya neraka gitu. Betul. Nah, ini soal masalah dulu gitu. Jadi gini, memang ucapan itu muncul kan karena peremehan dan perendahan sebenarnya kan. Kan awal dari itu. Nah, kita ingin mengkonfirmasi atau ingin memberikan pernyataan tegas ya, khususnya terhadap umat. MUI adalah satu lembaga formal, Pak. Ini harus catatan penting tuh. MUI lembaga formal, lembaga legal, lembaga independen yang dilegalkan pemerintah. Sebagai apa? Sebagai pengayom umat, khususnya umat Islam. Pengayom umat, pembimbing umat, dan yang memberikan fatwa terhadap umat. Sehingga orang-orang yang terkumpul di dalam MUI bukan orang-orang bodoh gitu, bukan ODGJ gitu. Mereka adalah orang-orang yang punya kapasitas tertentu di bidangnya, yang kemudian itu yang akan menjadikan pertanggungjawaban terhadap umat. Umat akan merujuk kepada MUI, jelas. Betul. Orang awam di kalangan kaum muslimin, orang kaum muslimin secara keseluruhan punya harapan besar dan mereka merujuk kepada MUI, jelas. Setiap negara juga begitu. MUI ada satu lembaga, justru ini adalah lembaga yang seksi gitu. Lembaga keagamaan yang seksi, yang legal, yang kesanalah semua merujuk. Yang umat kesanalah merujuk. Mereka dipercaya oleh umat untuk memberikan fatwa, memberikan penyuluhan, memberikan bimbingan terhadap ajaran-ajaran yang benar. Tentunya MUI memiliki tanggung jawab. Oh, saya bukan corong MUI, bukan. Karena saya bukan orang MUI, tapi kita sebagai umat merujuk kepada MUI tentunya. Nah, Panji Gumilang
sebenarnya meruntuhkan umat itu mulai dari MUI-nya terlebih dahulu. Itu permasalahan seperti itu. Wow. Jadi seorang marketing agama ini paling pintar mencari momen dan paling tahu mana dulu yang harus dihancurkan. Yang harus dirobohkan pertama MUI, karena itulah penjaga terakhir umat. Kalau MUI sudah tidak dipercaya, nah terus mau dipercaya siapa? Kalau kita tidak percaya, logikanya malah begitu. Kalau kita tidak percaya MUI, masa percaya Gumilang? Ya. Kan lebih gila lagi. Kata Panji Gumilang, ngapain percaya MUI gitu masalahnya kan? Kan intinya begitu. Ya, korelasi main lagi percaya Panji Gumilang. Pernyataannya berkorelasi dengan pernyataan dia juga yang mengatakan MUI itu adalah LSM. Betul. Gitu ya. Yang kenapa dia emang dia sampai melakukan penelitian gitu-gitu gitu. Betul. Suatu lembaga atau personal mau meneliti tentang sesuatu atau menginvestigasi sesuatu, izin tidak izin itu bukan urusan, Pak. Oke. Jadi ingin meneliti sesuatu agar lebih pas, agar lebih murni, agar akan kelihatan aslinya itu ketika orang justru tidak tahu kalau dirinya sedang diteliti. Ya tentunya investigasi MUI itu sah dan tentunya sahih begitu. Sedangkan kalau semua minta izin masuk dan sebagainya, mereka bisa berpura-pura. Sedangkan pura-pura bagian mereka adalah bagian dari inti mereka beragama. Dan inti mereka melakukan kelompok tertentu, yaitu di atas nama Al-Zaitun. Kita katakan Al-Zaitun fungsionalnya lah. Dan MUI sebagai teritorialnya sudah biasa itu. Wah, seperti itu. Nah, tadi sebelum belum masuk pada fokus pembicaraan tadi dari moderator bahwa MUI menyesatkan kayak punya neraka. Ya, betul. Kalau MUI menyesatkan, emang kenapa? Toh dia ada satu lembaga yang diberikan legal untuk memberikan fatwa terhadap umat. Dan semua orang juga tahu siapa yang duduk di MUI. Ya. Kapasitasnya semua orang tahu, kompetensinya tahu. Dan hasil dari investigasinya, hasil dari fatwanya disebutkan apa, menimbang apa, dengan dalil apa. Sesat menyesatkan itu atau memberikan pernyataan sesat itu di atas dalil dari Maha yang memang memberikan kesesatan. Artinya begini, MUI tidak punya neraka, Pak. Yes. Tapi MUI memberikan atau menyandarkan, menisbatkan fatwanya itu kepada yang memiliki neraka. Kata yang memiliki neraka demikian, MUI menyebutkan bahwa ini yang punya neraka berbicara begini, dalilnya begini, dengan tafsir begini, interpretasinya begini, melihat di lapangan seperti ini, maka memberikan fatwa. Yes. Memberikan fatwa di atas ilmu, maka fatwanya adalah A, B, C. Itulah lembaga keagamaan. Jelas harus seperti itu. Begitu juga ketika harus membenarkan sesuatu, harus dibenarkan. Kenapa? Membenarkan sesuatu juga harus di atas dalil bahwa itu benar menurut yang maha adil. Itu benar menurut yang maha benar. Di atas dalil tentunya. Kalau tanpa di atas dalil dan tanpa di atas penelitian, tentunya tidak mungkin ada dilakukan oleh MUI. Yes. MUI tidak berdiri sendiri di dalam melakukan penelitian. Sudah dilakukan oleh ormas-ormas yang lain. Sadar atau tidak sadar, minta izin, tidak minta izin, itu bukan urusan. Gitu. Oke. Meneliti harus minta izin. Loh, dari mana logikanya harus begitu? Yeah. Justru ini kita ingin melihat seberapa jauh bobrok yang ada di dalam. Seberapa jauh kesesatan yang ada di dalam. Sehingga harus mengalir bagaimana kejadian itu. Bagaimana peristiwa aktivitas setiap harinya tanpa merasa mereka diikuti, tanpa mereka merasa diteliti. Sehingga akan kelihatan, oh memang aslinya seperti itu. Ya memang ada perbedaan ketika melakukan penelitian dengan pendampingan, itu kan terkesan sudah biasa orang Indonesia kan begitu. Sudah menyiapkan banyak hal ya, kemudian cari muka ya, ngomong diatur, jangan ada hal-hal yang sudah biasa. Dan terkesan juga kurang begitu bebas. Betul. Ketika kemudian tidak ada yang melakukan pengawalan soal masalah itu kan artinya kita bisa nelaran kita itu bisa tajam gitu kan, dan objektivitasnya ada gitu. Hasil objektivitasnya ada. Nah, sekarang yang saya lihat bahwa Panji Gumilang itu memberikan satu sinyalmen untuk berperang terhadap MUI. Wah, itu bagus sekali, malah lebih enak. Harusnya kalau datangnya fatwa dari MUI tentang kesesatan Al-Zaitun, harusnya dia berdialog langsung dengan MUI. Harusnya begitu justru.
Bukan justru main keluarkan bendera perang. Bendera perang justru sudah disampaikan. Ya MUI punya kapasitas untuk itu permasalahannya. Ya. Kecuali mereka yang tidak diberikan kapasitas untuk memberikan fatwa untuk umat. Nah ini yang nyeleneh. Ya kalau Al-Zaitun memberikan fatwa untuk umat, itu yang nyeleneh. Fatwa apalagi yang mau dikeluarkan Al-Zaitun. Tapi banyak sih fatwa-fatwanya bagus juga dari Syekh Panji Gumilang. Luar biasa itu. Baik. Waduh, ini baru 2 aja kita udah sekian panjang ya gitu. Ya, ini masih banyak lagi nih, Ustaz. Oke. Kita mau mulai. Tapi ini untuk pertama, walaupun ini sudah pertengahan gitu sebetulnya. Kita mau garis bawahi gitu. Sebetulnya untuk menanggapi Panji Gumilang ini tidak perlu harus membuktikannya dengan dalil, Ustaz. Nggak perlu. Panji Gumilang itu tidak membutuhkan. Kalau dalam marketing agama kita pakai logik aja. Mereka nggak demen pakai dalil. Ini ada 2 di sini ya. Yang kita stigmakan kepada Panji Gumilang. Oke, selain dari dia adalah seorang ODGJ, dia juga adalah marketing agama. Wah, ngeri. Baik, Ustaz, ini selanjutnya ini adalah soal masalah pernyataan Panji Gumilang tentang perempuan yang menjadi imam dan khotib. Ini wacana dia ya. Dan menurut dia, berdasarkan pernyataan terakhir, ini akan dilaksanakan. Orang ini pikiran saya, ya, akan saya laksanakan. Nah, pikiran dia soal masalah perempuan menjadi imam dan khotib dianggap kesetaraan. Jadi, dia menggunakan asas equality before the religion. Luar biasa. Jadi, dia tidak tahu perkara satu dengan perkara yang lain. Sebenarnya berbeda tentang masalah persamaan perempuan di atas agama, persamaan perempuan di atas kesetaraan gender dalam agama itu sebenarnya tidak sama dengan dia harus kemudian khotib harus jadi imam. Sebenarnya kan tidak sama dengan itu. Betul. Justru kalau sama-sama dia berada di dalam kesetaraan dan dalam agama sesuai dengan hukum agama, harusnya tidak jadi imam, harusnya tidak jadi khotib. Itulah kesamaan di dalam beragama. Oke, kita katakanlah gini. Ambillah sisi fikihnya sedikit. Ya. Jangan bilang begini. Apa dalilnya? Haramnya perempuan berkhutbah di Jumat. Ini goblok, Pak. Berarti ini dia belajar usul fikih begitu. Padahal punya pesantren ya. Iya kan ODGJ masalahnya kan. Apalagi tadi punya julukannya marketing agama ya begitu. Orang beribadah mencari dalil apa haramnya. Apa haramnya justru begitu. Justru kalau beragama usulnya adalah al-ibadatu al-aslu fil ibadah muharramat. Asal dari ibadah itu haram. Sampai datang dalil yang mewajibkan. Artinya, kalau tidak disuruh beribadah demikian, artinya ibadah tersebut haram. Begitu modelnya tuh. Yes. Jadi jangan dibalik-balik. Rasulullah nyari. Apakah Rasulullah memang melarang perempuan jadi khotib, perempuan jadi imam? Ini logikanya kebalik. Ya. Kalau perempuan itu memang tidak diwajibkan untuk berjumat sebagaimana laki-laki yang wajib Jumat, kan? Artinya kalau perempuan Jumat itu boleh, tapi tidak masuk kemudian setelah boleh berjumat, boleh mengikuti sholat Jumat, kemudian masuk pada ranah harus khotib, boleh dong khotib, boleh dong imam. Ini keluar dari tauqifiyah dan ibadah. Masalahnya tidak ada dalil ibadah bahwa perempuan harus khotib, perempuan harus imam, atau boleh jadi khotib, jadi imam. Nah, ini sudah melanggar kemungkaran. Ini sudah melanggar dari sisi fikih. Jangankan jadi khotib, jangankan jadi imam. Untuk diikhtilat, bercampur dengan laki-laki, apalagi di depan dari laki-laki, jangan melihat hanya dari sisi fikih bahwa, sholatnya sah. Jauh dari itu, hukumnya bukan masalah sah, tapi kemungkaran yang muncul. Bahkan itu menjadi haram karena ada dalil hadis. Nah, sebenarnya mereka tidak demen si dalil itu, tapi boleh kita katakan saja. Kata Rasulullah bahwa saf yang paling baik
dari soft laki-laki adalah yang paling depan. Oke. Yang paling buruk adalah yang paling belakang. Perempuan Yang paling baiknya, yang paling baik itu yang paling belakang, dan yang paling buruk itu paling depan. ya. Yang paling depan kenapa paling buruk? Karena paling dekat dengan laki-laki. Berarti ketika kemudian ingin kita tantang pikirannya, kita bantah pikirannya si Panji Gumilang, nggak usah menggunakan dalil tadi, tapi menggunakan logika sama saja gitu. Nah, Artinya ketika menggunakan logika dengan hadis ini berarti siapa namanya? Panji Gumilang yang berupaya untuk menyetarakan jamaah wanita dengan laki-laki ini berarti ini adalah kekeliruan. kekeliruan. Karena persamaan tidak harus pada momen yang sama. Dan saya kira dia melakukan ini tidak di atas tataran ilmu gitu ya. Dan tidak di atas tataran logika. Kan itu nggak masuk ke logik. Perempuan dibayangin di depan. Akhirnya kan begitu. Selain di luar sholat saja, laki-laki sama perempuan itu untuk menundukkan pandangan. Perempuan menundukkan pandangan, laki-laki juga menundukkan pandangan. Sama. Kan begitu. Perempuan menjaga aurat, laki-laki menundukkan pandangan. Itu di luar sholat. Ini di dalam sholat ikhtilat. Logiknya di mana gitu? Dengan bahasa, oh itu istri saya. Saya mengagungkan istri saya. Loh, kalau istri lain juga sama, saya juga sebelah saya, istri saya lagi. Akhirnya campur suami istri begitu. Nah ini hukum baru dalam fikih berarti kalau begitu. Nah, bagaimana dalilnya hukum fikih seperti itu? Kan lebih bahaya lagi. Ya tentunya kita tidak usah menyeret sesuatu yang sudah final di tengah umat. Apakah kemudian Ustaz, bisakah saya mengatakan bahwa ini adalah bukanlah praktik daripada Islam? Jelas ya. Kalau sesuatu fikih yang final di tengah-tengah umat, jangan dikorek-korek gitu loh Pak. Iya, oke. Apalagi ini sesuatu yang di zaman Rasulullah itu tidak pernah sama sekali melakukannya. Betul, ini sudah final. Kalau semua mazhab sudah final Pak. Pemisahannya sudah rapi sesuai dengan dalilnya sudah pas, dalilnya sudah qat'i di situ. Tidak ada ranah perbedaan lagi di situ. Apakah ini adalah the real bid'ah? Ini jelas bid'ah sayyi'ah. Jelas ini bid'ah rusak ini. Jelas ini kemungkaran. Saya bilang langsung aja nyebut mungkarat. Ini kemungkaran di pikiran yang mungkar. Ini adalah suatu perbuatan kotor yang datang dari pikiran-pikiran kotor gitu. Dan ini bukan sesuatu yang perlu ijtihad lagi gitu. Dan bukan sesuatu yang khilaf di tengah-tengah umat, bukan. Artinya dalam konteks untuk menyelesaikannya tidak perlu harus banyak melakukan sana sini pertimbangan apa. Iya, tidak usah. Ini sudah final di tengah-tengah umat. Fikih seperti ini tidak harus butuh lagi negosiasi banyak. Ini qat'i, sudah oke. Ya. Sudah mapan fikih. Ini final di tengah-tengah umat. Yang perlu Anda pelajari, yang perlu Anda kembangkan dan ijtihad, ada sesuatu yang di tengah-tengah umat masih ikhtilaf. Dan ikhtilaf ini dari generasi ke generasi. Itu boleh, silakan. Masih dan perdebatan para ulama. Jangan sesuatu yang sudah final gitu ya. Sesuatu yang final di tengah-tengah umat dan di tengah-tengah madhab. Kemudian Anda mengulang atau mengorek-ngorek, kemudian mencampur adukan kembali. Oh, Anda membuat fikih baru kan, berarti begitu. Oh iya, pantasan katanya kan mazhabnya kan mazhab Bung Karno. Mazhab Bung Karno. Permasalahannya Bung Karno saya tidak akan rela. Saya yakin kalau dia masih hidup, tidak sudi sebut mazhab Bung Karno. Iya. Orang gurunya masih dengar-dengar sama guru-gurunya. Iya kan? Ini orang main aman. Iya, main aman. Jelas main aman. Waduh. Ini kita underline dulu nih Ustaz ya. Sebelum kita masuk ke yang lain panjang lebar ini Ustaz. Ini kepada teman-teman semua di luar sana ya. Silakan. Pada intinya adalah kami tidak menutup ruang pendapat teman-teman semua ya gitu. Ini yang kami sampaikan adalah berdasarkan kemudian pendekatan kita yang secara akademis gitu. Kalaupun toh teman-teman punya pandangan yang berbeda, silakan kolom komentar terbuka kepada teman-teman semua. Kami tidak menutup kolom komentar. Kami bukakan untuk teman-teman mencantumkan pendapat Anda semua. Artinya, sebab masalah ini adalah menyangkut soal masalah masa depan umat ini ke depannya gitu. Ketika kemudian hari ini agama dimainkan seperti ini, peribadatan yang merupakan hal yang paling sakral dalam agama dibuat kacau seperti ini, itu ke depannya bakalan menjadi bola mainan gitu. Ibarat dalam bahasa saya sering saya sampaikan bahwa ini bakalan menjadi lato-lato gitu. Itu orang mainkan semaunya mereka gitu. Nah, ini yang tidak boleh. Apalagi MUI dilarang tidak lagi dipercayai gitu. Nah, ini sesuatu yang masa iya MUI kita disuruh untuk tidak percaya lalu untuk percaya dia gitu. Gila memang ini orang makin gak logik ya kan. Iya. Baik Ustaz, ini tentang selanjutnya ini panjang benar ini. Banyak. Ini
menyangkut soal masalah pernyataan dia yang selanjutnya adalah tentang dia mengklaim diri bahwa ketika ditanya tentang kesesatan yang ada di dalam Al-Zaitun itu sendiri, dia bilang, bagaimana sesat? Orang saya takut kesesatan. Wah, ini gimana nih? Ini klaim atau gimana nih, Ustaz? Ya itulah kok klaimnya Khawarij ya. Wow. Kalau NII itu kan memang Khawarij. Oke. Khawarij itu disebut sesat karena dari kekafiran, dari kesesatan mereka lari. Dari kesesatan mereka lari kepada kesesatan yang lain. Mereka lari dari kekafiran kepada kekafiran yang lain. Makanya ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, apakah mereka orang-orang yang menyekutukan Allah yang kafir? Oh, justru minal kufri farru. Mereka justru dari kekafiran mereka lari. Dari kesesatan mereka lari, tetapi masuk kepada kesesatan yang lain. Mereka membangun akidah, membangun tauhid, membangun keimanan hanya di atas al-khauf, ya begitu. Di atas hanya ketakutan, sehingga orang masuk jatuh di dalam kesesatan sedikit saja, dia kafirkan. Jadi dia bukan bergeser dari kesesatan kepada kebaikan, tapi justru kesesatan yang lain. Gila, memang betul. Di mana saya sesat di situ, orang kita takut sesat gitu kan? Iya, betul. Anda takut sesat untuk urusan ini, kembali kepada kesesatan lain yang lebih besar. Kan bisa begitu. Oke, saya tidak punya tanggapan banyak soal masalah hal ini. Dan mereka jelas yang membangun kebohongan itu adalah bagian dari keimanan tentunya. Khususnya ya dalam rangka takyah itu, dalam rangka mengelabui pemerintah, dalam rangka mengelabui umat, bisa saja. Mereka harus mengatakan, oh nggak bisa saya begini, oh ini sesat. Tetapi dalam praktek kenyataannya, secara objektif, mereka melakukan itu. Makanya investigasi betul kalau MUI kemudian tanpa harus meminta izin. Karena olahan objektif itu yang ingin mereka dapatkan, bukan datang dari orang yang bisa memainkan suasana gitu loh. Jadi hasil penelitian itulah yang diinginkan gitu ya? Betul. Bukan negosiasi, hasil negosiasi. Betul. Nanti banyak negosiasi, Pak. Kalau udah siapkan fasilitas, siapkan kamar, siapkan makan minum, ngomongnya jadi terbata-bata. Mau ngomong sesat itu susah. Mau ngomong halal susah, mau ngomong haram susah. Akhirnya jadinya ya udah nanti aja. Ya haram. Akhirnya nanti kita pikirkan lagi. Jadinya kalem ya, bukan salem. Nanti itu pertanyaan kita nanti terakhir. Terus selanjutnya Ustaz, ini ketika ditanya soal masalah ibadahnya gitu ya, praktek sholat di dalam Al-Zaitun kemarin yang videonya tersebar luaskan itu, yang kita juga memberi komentar di video kita yang sudah kita sampaikan. Itu kan di tengahnya itu kan ada salah satu non muslim ya Ustaz. Nah ditanya soal masalah hal itu, Panji Gumilang punya pernyataannya begini, jamaah yang non muslim dianggap benar karena Quran tidak menyalahkan itu, sebab baginya sholat adalah doa gitu. Jadi jamaah non muslim tadi dianggap oleh dia itu adalah benar, artinya dia punya hak untuk ikut serta di situ karena Quran tidak menyalahkan itu, artinya Quran tidak memberikan pembatasan soal masalah hal itu, sebab baginya sholat itu pun juga adalah merupakan bagian daripada doa. Artinya dia menggunakan pendekatan bahasanya Ustaz. Ya itu tadi saya bilang, kalau membangun kewajiban ibadah tidak di atas usul itu begitu. Jangan nyari yang haram, ada dalil haramnya tidak beribadah. Bukan, justru ibadah itu seluruhnya haram sampai datang dalil yang mewajibkan. Paham gak tuh? Paham. Jadi kalau ibadah tauqifiyah, ibadah yang sudah ada tata caranya yang dianjurkan oleh Nabi, ibadah mahdoh yang sudah disebutkan tata caranya oleh Rasulullah, seperti A, seperti B, seperti C, berarti selain itu sesat, selain itu salah. Jangan nyari, loh bagaimana kalau begini sesat? Tidak, bukan, justru karena tidak ada dalil itu maka disebut sesat. Nah rangkaian ibadah yang tauqifi, tata caranya sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya, dan Rasulullah kemudian menunjukkan tata caranya, bagaimana sholat bersama orang-orang yang sholat. Di antara siapa? Di antara kaum mukminin. Kaum muslim tentunya ya? Iya jelas, kaum muslimin, kaum mukminin yang sholat bareng.
Kadang mereka melakukan ibadah di atas agama, ibadah kepada Allah di atas agama. Maka orang-orang yang tidak sama dengan itu maka tidak berhak di situ. Jelas tidak ada bahasa haram justru karena tidak pernah ada dalil itu, maka haram. Usulnya kembali kepada yang haram. Jadi bilang sholat tidak boleh di atas etimologi. Iya, betul. Etimologi adalah berdoa. Sholat adalah berdoa. Etimologi. Terminologi di dalam sholat dalam fikih tentunya bukan itu. Tapi ada satu rangkaian tauqifiyah yang diajarkan oleh Rasulullah sesuai petunjuk Rasulullah yang diawali dari takbir diakhiri dengan salam. Di dalamnya banyak doa, maka etimologi itu ada di dalamnya. Sholat itu di dalamnya semua doa, tetapi tauqifiyahnya disesuaikan dengan bagaimana Rasulullah memberikan petunjuk itu. Itu adalah terminologinya. Permasalahannya begini, Pak. Terminologinya orang-orang Al-Zaitun yang khususnya di otak si Panji Gumilang itu, terminologi sholat itu bukan ibadah ma'bah. Masalahnya teori terminologi sholat bagi mereka adalah aktivitas dakwah. Aktivitas dakwah, aktivitas jihad, seluruh aktivitas yang dilakukan oleh mereka itu adalah sholat bahasanya. Maka sholat itu hakikatnya itu. Yang terpenting adalah aktivitas dakwah, bukan aktivitas sholat mahdhah. Nah makanya sholat aktivitas mahdhah itu, ritualistik itu tidak terlalu penting bagi mereka. Makanya ketika ada penyusup, artinya non-muslim yang ikut di situ, ya silahkan saja. Bagi kami bukan ini yang penting. Bagi kami ada aktivitas dakwah, aktivitas jihad dalam menegakkan khilafah. Itu yang mereka inginkan kan. Karena saya bilang kembali, kita tidak bisa memisahkan Panji Gumilang dengan NII. Jelas itu. Kalau Panji Gumilang berbicara, Panji Gumilang tidak bisa dipisahkan Al-Zaitun. Kita katakan Panji Gumilang tidak bisa dipisahkan dengan NII. Sebagaimana darah dengan merahnya. Seperti itu. Baik. Ini mencerahkan ya. Alhamdulillah. Ini selanjutnya nih Ustaz. Ini sebetulnya punya korelasi dengan soal pertama ya, yang masih menjadi masih tentang soal perempuan yang menjadi khotib ataupun imam itu. Di sini adalah gini, wacana perempuan menjadi khotib tadi. Nah, baginya ini adalah tentang hak manusia dan tentang beragama. Ustaz. Tuh. Artinya bahwa karena negara ini katanya gitu ya, jadi dia selalu main negara biar seolah-olah nyari aman. Jadi selalu gaungkan bahwa karena negara ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk beragama. Makanya itu adalah merupakan bagian daripada hak setiap orang, dan ini adalah hak asasi manusia yang oleh negara ini pun juga memberikan kebebasan atas hal itu, mengamini atas hal itu juga, dan oleh negara ini mengatur tentang orang beragama itu. Nah, makanya dia memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menjalankan ibadahnya. Gitu. Betul. Nah, ini kan permasalahannya kalau dalam sisi silogisme itu adalah kebebasan. Kebebasan itu menjadi tidak bebas kalau tidak ada batas. Betul tidak? Betul. Anda bebas makan. Anda bebas mandi di rumah. Karena ada batasan, betul tidak? Ya. Kalau tidak ada batasan, Anda tidak bebas, betul tidak? Mana ada saya bebas mandi gitu. Kalau nggak ada batasan gimana? Ya gitu. Anda kan nggak bisa mandi. Ya. Orang dari ruang tamu sampai kelihatan sebenarnya. Yang orang bilang kalau mandi di tempat umum saya masih diusir. Betul. Disebut bebas itu karena ada batasan. Yes. Kebebasan persamaan wanita dikarenakan ada batasan agama sehingga jadilah kebebasan bagi wanita. Allah bebaskan wanita dengan apa? Dengan aturan dan batasan agama. Boleh Anda begini, boleh Anda tidak puasa, boleh Anda tidak sholat, boleh Anda tidak ngaji, boleh Anda tidak berjamaah di dalam sholat Jumat, boleh. Bahkan itu yang lebih baik. Itu namanya kebebasan beragama dan kebebasan persamaan perempuan di atas batasan-batasan, barulah dia bebas di dalam beragama, kan begitu. Jadi kebebasan kalau tanpa ada batasan ya bukan kebebasan. Baik. Itu namanya kebablasan. Oke, menarik. Kita underline dulu nih Ustaz ya. Jadi
diberikan kebebasan karena memang ada batasan. Ada batasan. Bukan Anda bebas melakukan semau-maunya saja gitu. Betul. Tapi pertama yang ingin kita tekankan adalah kebebasan itu diberikan karena ada batasan-batasan. Betul. Gitu. Dan jika tidak ada batasan berarti itu bablas. Jelas. Kan disesuaikan dengan fitrah luar biasa. Agama itu dia bangun di atas fitrah luar biasa. Fitrahnya perempuan, Allah berikan kebebasan dengan fitrahnya perempuan. Kemudian fitrahnya laki-laki, Allah berikan kebebasan di atas fitrahnya laki-laki. Diatur dalam aturan-aturan agama yang komprehensif, yang tinggi, yang mulia, yang Allah ingin menjunjung wanita dan pria di hadapan Allah menjadi wanita-wanita yang salih dan salihah kan? Yes. Ya seperti itu sebenarnya intinya. Jadi jangankan untuk urusan hukum yang harus Allah pisahkan untuk laki-laki dan perempuan, berbicara saja, domir, kata ganti harus dibedakan kan? Yes, kalau laki-laki anta, perempuan anti. Nggak mau itu laki-laki mau nyebut anti, mau nggak? Anti, pasti ngamuk toh. Atau sebaliknya, laki-laki atau perempuan disebut anta kan nggak mau juga. Yeah. Kenapa? Untuk urusan yang lain harus dibebaskan dengan kebablasan, ya kan? Sedangkan kalau untuk urusan ngomong kata ganti aja ente harus diatur. Yes. Itulah salah satunya. Artinya untuk berbicara saja kita harus memilah-milah karena itu ada nilai-nilai kebebasan di atas batasan. Oke, baik. Kembali lagi Ustadz, ini kita masih punya 2 tersisa ini Ustadz. Ya, insyaallah. Semoga baterai kita masih cukup untuk bisa kita jawab ini, kita komentari pernyataan-pernyataan Panji Gumilang ini. Selanjutnya adalah menjawab soal masalah komentar dia Ustaz tentang tanah suci itu. Ya. Bahwa ia tidak melarang orang untuk ke tanah suci menurutnya ya. Jadi dia itu update terakhir karena gitu. sudah rame toh. Ya, katanya ia tidak melarang orang untuk pergi ke tanah suci. Tetapi dia melarang orang mati di tanah suci karena Indonesia juga adalah tanah yang suci gitu katanya. Ya, updatean ucapan dia terakhir itu dia tidak melarang orang untuk datang ke tanah suci untuk beribadah haji kan begitu kan? Yeah. Tapi kalau ke sana hanya untuk mati di tanah suci, ngapain harga 35 juta mau mati di sana? Iya. Mendingan di Indonesia pun tanah suci, mungkin maksudnya begitu. Yes, betul. Tapi itu kan setelah orang ribut, klarifikasinya jadi berubah. Yeah. Itu jelas lah ya. Para pemain sandiwara kan begitu. Kalau satu ucapan tidak menguntungkan, ketika tes wawasannya itu bermasalah, ganti suasana, ganti makna, ganti hakikat. Ini kalau dalam bahasa anak-anak aktivis itu, dia ini pandai ngolah ya. Pandai ngolah dia. Pandai ngolah, pandai lobby ya. Ngikut suasana ya. Kapan suasana menekan, kapan suasana memuji, kapan suasana kemudian tarik ulur ya. Ngalir aja dia. Ngalir saja. Dan ini paling pintar. Maka tidak sah kalau saya bilang dia marketing agama paling pintar. Mungkin 11-12 dengan tukang obat. Pintar dia kan. Nah, tadi kembali kepada tanah suci. Bahasa tanah suci yang dia selalu dikaitkan dengan anthem kita ya, dengan lagu kebangsaan kita, tanah yang suci, tanah yang diberkahi. Berbeda dengan tanah suci, tanah yang diberkahi, yang memiliki tanah itu dan yang membuat tanah itu permasalahannya. Indonesia disebut tanah suci, tanah diberkahi oleh makhluk yang menganggap tanah suci, tanah diberkahi, gitu kan? Iya, benar. Oke, kita tidak mau mempermasalahkan itu. Tapi yang jelas Masjidil Haram atau 2 tempat Mekah, Madinah atau tambah dengan Masjidil Aqsa. Ini yang bilang bukan kita, bukan makhluk, tapi yang membuat bumi itu tanah suci, tanah yang diberkahi. Makanya kesanalah kita berkiblat untuk berhaji dan sebagainya. Kalau orang meminta ketika di sana, meminta kemudian ya Allah matikan di situ, apa salahnya? Ya. Karena tidak ada orang ya dengan logika ceteknya ujug-ujug mau ke tanah haram, saya mau mati di sana ya, mau ngapain? Enggak mau ngapa-ngapain, saya mau mati di sana. Enggak ada yang begitu. Jadi kalau disimpangkan dengan bahasa tadi, ya bahasa si Panji Gumilang bahwa saya itu hanya mengkritik orang yang mau mati di sana, mau mati di tanah suci. Ya enggak ada orang sehat mau mati di sana, enggak ada. Mereka meminta mati atau mengharapkan kematian agar lebih dekat mungkin dengan tadi takorumnya kepada Allah ketika
mereka melakukan haji di tanah suci, ketika mereka melakukan umroh di tanah suci. Yes. Jadi sebabnya, intinya mereka melakukan ibadah haji gitu. Sebabnya karena mereka melakukan ibadah umroh. Di sisi lain mereka meminta pengharapan lain gitu loh. Bukan ujung-ujung ke sana mau minta mati. Dan nggak ada begitu. Yes. Betul. Jelas, jadi menyimpangkan penafsiran ke situ hanyalah akal-akalan ketika orang atau umat sudah ribut tentang bahwa dia menolak tentang ketika permasalahan sudah booming saja. Betul. Gitu. Maksud dia ada ingin bermain aman bahwa Indonesia luar biasa, tapi kemudian menghajar hal yang lain yang itu juga sudah menjadi final urusan. Saya yakin dengan banyak komentar atau dengan saksi-saksi yang sebenarnya tidak terbantahkan, itu adalah saksi dari orang-orang dia sendiri. Yes. Ya. Yang dijadikan bahwa itu kalau melontar jumroh, tawaf, sudah cukup saja di sana. Di mana? Di Al-Zaitun. Al-Zaitun adalah Madinah. NII Indonesia. Itu sebenarnya sudah tidak terbantahkan.